Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Saya berada di sini sebagai moderator untuk acara debat pada pagi hari ini. Dan di debat kali ini ada tiga tim, yang dari tim pro, tim kontra, dan tim netral. Oh, dan audien. Ada pada pagi hari ini dan meriah. Saya UKM. Dan perkenalkan diri, nama Yohanes Sarinto Kolo dan saya Notuleng para juri. Oke. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Sampadil Fadol dari tim Pro. Saya Rasul Mandira Maharani. Saya Biru Sari Bro. Saya Samira Ratnakila. Saya Lisa Aprilia Paro. Saya Skandila Fendi dari tim kontra. Saya Alan Nasma. Saya dari tim Ready. Saya Nisa Mulia. Dan saya Fikri Mani. Tidak mau. Waktu dimulai dari sekarang. Di sini saya Biru Sari Bro dari tim Pro akan memberi argumen tentang cyber sebagai teman kita. Beberapa negara sudah memiliki unit khusus pasukan cyber dalam pertahanan dan keamanan negaranya. Badan ataupun organisasi tersebut bertugas menghimpun segala usaha pertahanan dan serangan balik terhadap keamanan dunia cyber beserta jaringan sistemnya. Melihat kekuatan dan ancaman yang dapat terjadi dalam kemajuan teknologi informasi, banyak negara mulai membangun kekuatan angkatan perang cyber. Sebab perang ini bukan sekedar game virtual dan cerita fiksi, tapi sudah menjadi bagian dari percaturan dunia. Al Jazeera menyebutkan sebagai fixed dimension of virtual. Selain angkatan darat, laut, udara, dan ruang angkasa, alasan inovasi teknologi sedang mengubah taktik perang modern, mengubah dunia cyber menjadi garis depan pertempuran. Dijadikannya ranah cyber sebagai matra perang kelima cukup beralasan, karena semua negara pasti ingin mengamankan diri dari serangan musuh. Kemajuan pesat teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini akan menjadi landasan penting bagi pengembangan doktrin militer di masa mendatang. Dengan demikian, teknologi informasi dan komunikasi akan sangat mempengaruhi perubahan strategi militer. Amerika Serikat memiliki United States Cyber Command atau US Cybercom. Di bawah ini United Cyber Statistics Command yang mulai aktif pada tahun 2009 sebagai antisipasi terhadap banyak serangan cyber terhadap jaringan komputer, internet maupun infrastruktur. Pada tahun 2011 Kementerian Pertahanan Amerika Serikat telah mendeklarasi bahwa internet atau dunia maya sebagai matra tempur
baru seperti halnya darat, laut, udara. Keputusan ini menjadi jawaban banyaknya insiden pencurian data dan teknologi militer Amerika Serikat, yaitu NATO, ada CCD atau CO bermatras di kota Tallinn, Estonia. Pusat keamanan cyber ini merupakan hasil kerjasama berbagai negara NATO untuk meningkatkan keamanan terhadap sistem jaringan komputer negara anggota NATO. Israel juga diketahui mempunyai sebuah unit khusus bernama United mempunyai spesialis cyber warfare di bawah Israel Defense. Salah satu cara keberhasilan yang fenomenal dari United ini adalah ketika berhasil menghentikan operasi radar senjata anti pesawat udara Suriah, bahkan serangan Warstunet terhadap sistem komputer fasilitas nuklir Iran pada tahun 2011. Itu tanggapan dari tim kontra. Cyber security adalah sebuah sistem atau cara melindungi komputer, jaringan, dan data dari serangan akses atau yang tidak sah. Dan hacker sendiri adalah seseorang yang menggunakan komputer, jaringan, atau keterampilan lain untuk mengatasi masalah teknis. Namun karena kemampuan ini, ada sebagian dari mereka mendapatkan akses ke sistem atau jaringan secara ilegal untuk melakukan kejahatan yang menyebabkan cybercrime. Kasus cybercrime sendiri di dunia semakin sering terjadi, dan Indonesia merupakan salah satu korban serangan hacker terbesar. Menurut data perusahaan cyber security, 1,4 juta akun membocorkan data di tanah air pada tahun 2022. Kebocoran data di tanah air pada tahun 2022 bahkan melonjak sampai 143%. Dan laporan nasional cyber security mencatat skor indeks keamanan cyber Indonesia sebesar 38,96 poin dari 100% pada 2020. Salah satu contoh kasus cybercrime yang sangat gempar terjadi yaitu salah satunya adalah Tiket.com dan Citylink diserang oleh hacker pada tahun 2016. Sekelompok peretas remaja berhasil meretas situs tiket online Tiket.com dan server Citylink. Dan Tiket.com merugi sebesar 4,1 miliar, sedangkan Citylink 2 miliar. Kejadian ini terungkap setelah Tiket.com melaporkan pencurian situs webnya ke Barreskrim Polri pada 11 November 2016. Berdasarkan contoh cybercrime di sini, hacker sangat merugikan bagi seluruh pihak yang ada. Beberapa waktu ini ada hacker bernama Brojaka menjadi trending topik yang menghebohkan Indonesia. Ia diduga meretas dokumen penting masyarakat Indonesia, salah data pribadi Presiden Jokowi dan Badan Intelijen Nasional. Saya juga ternyata ada banyak hacker Indonesia yang menghebohkan Indonesia bahkan dunia internasional. Seperti tahun 2019, Tri Aji Aldari, hacker asal Jakarta Selatan, berhasil menembus situs blog dalam negeri dan menerobos situs massa. Karena keahliannya itu, anak muda ini pernah bersama oleh salah satu startup untuk memegang posisi CTO. Dapat diibaratkan sebuah situs adalah rumah hacker seperti Bujorka ataupun Putra Haji Aldari adalah maling, sementara programmer adalah mandor yang membangun rumah atau situs tersebut. Dengan kata lain, hacker adalah pelaku yang melakukan kegiatan peretas atau membobol keamanan suatu jaringan internet. Hacker akan menguji kerentanan keamanan suatu jaringan. Tujuan dari peretasan tersebut juga sangat beragam, mulai dari untuk mendapatkan akses secara ilegal ke komputer, jaringan, sistem komputasi, perangkat seluler ataupun sistem internet. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani menekankan pentingnya keamanan cyber di era serba digital seperti saat ini. Pasalnya beberapa kali website pemerintah terkena serangan cyber dari para peretas atau hacker. Padahal hal ini dapat menyebabkan data-data penting milik pemerintah dicuri. Dan hanya di Indonesia, negara-negara pun sangat rentan diretas dan tentunya dapat merugikan banyak orang ataupun pihak. Beberapa jenis ancaman cyber inilah yang membuat cyber security penting untuk dipahami, sehingga keahliannya sangat diperlukan di era cyber digital sekarang ini. Profesi di bidang cyber security menjadi profesi yang paling dibutuhkan. Berjalan. Baik, saya akan menyampaikan penjualan hacker marak diberitakan media akhir-akhir ini, apalagi kalau bukan kemunculan sosok hacker yang menamakan dirinya
Bjorka. Sang hacker ini konon telah mendapatkan data-data penting yang dimiliki pemerintahan Indonesia, dari mulai data pengguna atau pelanggan IndiHome, SIM card, bahkan sampai data pemerintah yang sifatnya sangat rahasia. Perlu kita ketahui bersama bahwa istilah hacking dan pelakunya yang disebut hacker sebenarnya bukanlah tindakan negatif. Aktivitas hacking yang dilakukan seorang hacker hakikatnya adalah menemukan fitur kelemahan dari sebuah sistem atau aplikasi. Sehingga merujuk pengertian tersebut, aktivitas ini sebenarnya baik sekali manakala digunakan secara positif, karena akan memberikan manfaat bagi stakeholder personal atau institusi yang memiliki sistem tersebut. Waktu dihentikan, sekarang kita pindah dari sangkaan untuk kepada menanggapi argumen dari tim pro. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Sini saya akan memberikan sanggahan atas materi atau argumen yang diberikan oleh tim pro. Pertama, dari tim pro sendiri mendukung hacker itu teman atau lawan? Teman. Tetapi berdasarkan apa yang saya dengar dari argumen kedua tadi, tim kalian malah mengikuti argumen atau materi yang sudah kami paparkan mengenai tentang hacker Bjorka. Jadi dari situ kami bingung apakah kalian mendukung dia sebagai teman atau melawannya sebagai lawan. Karena itu adalah argumen kami yang kami paparkan sebelum kalian berargumen kembali, dan kami merasa bahwa topik itu kalian setujui. Jadi kami bingung apakah kalian mengatakan hacker itu teman atau Mungkin tim netral ada tambahan untuk pasangan kedua tim. Dia menjelaskan tentang cyber security yang di sisi awal. Ya. Pertanyaan dari saya, apakah yang menjadi ancaman yang sering ditemui pada cyber security? Sebutkan dan jelaskan. Pertanyaan dari Aurel, kami itu tidak membenarkan apa yang kalian tuju ke kami. Kami di situ membilang perlu kita ketahui bersama bahwa istilah hack adalah keperluan dari sebuah hack, sebenarnya bukanlah tindakan negatif. Kami tidak mengiyakan kalau hack itu negatif, tapi kami mengiyakan kalau itu adalah teman bagi kami. Jadi kami tidak mengiyakan itu hack itu negatif saja, tapi ada keperluan juga bagi baiknya untuk kita sendiri. Dari pertanyaan dari kan, berarti kalian membenarkan bahwa si hacker tuh ada dampak positifnya juga kan? Ya. Tapi berdasarkan data laporan nasional Cyber Security Index mencatat skor indeks keamanan cyber Indonesia sebesar 38,96 poin dari 100 pada tahun 2022. Angka ini menempatkan Indonesia berada di peringkat ketiga terendah di antara negara G20. Berarti kan hacker itu seharusnya dilawan kita, karena itu peretas data juga dari pemerintah. Seperti disebutkan tadi, dia meretas data pribadinya Bapak Presiden Jokowi dan Badan Intelijen Negara. Berarti itu kan sudah mengganggu keamanan negara kita. Bagaimana bisa hacker dikatakan teman bagi kita, sedangkan itu bisa mengancam keamanan data. Sekian dapat saya berikan. Sekarang kita membicarakan tentang hacker. Hacker itu menurut tim kalian itu sebagai musuh bagi keamanan negara. Tapi itu dibalik. Ketika negara kita dibobol oleh hacker, siapa lagi yang melawan kalau bukan hacker kita? Dengan contoh itu dia Israel. Itu dengan contoh saudara kita yang muslim di sana itu diserang oleh Israel. Dengan kita membalas, kita tidak bisa memberi bantuan militer. Tapi kita bisanya itu para hacker menyerang Israel. Sampai Perdana Menteri Israel atau petinggi Israel itu memberitahukan kepada Indonesia bahwa akan memberitahukan tentang perang. Tapi jangan diambil kesimpulan itu sebagai hal negatif dulu. Tapi itu sebagai Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan menyanggah argumen yang diberikan oleh tim pro
mana sebelumnya kalian mengatakan bahwa hacker itu sendiri dapat dijadikan sebagai teman, yang dimana pada kejadiannya sendiri negara kita dapat hacker dari negara kita dapat membantu negara lain, betul? Negara Israel, betul? Oke. Tapi apakah dari tim kalian sendiri bisa menjamin bahwa hacker tersebut itu dapat dijadikan teman? Sedangkan berdasarkan yang kita ketahui semua dengan bukan berdasarkan teori atau apa, tapi stigma masyarakat itu yang bernamakan hacker itu sudah pasti berarah ke negatif, bukan ke positifnya dulu. Yang artinya hacker ini sendiri membobol keamanan, membobol perangkat, dan juga menyebabkan adanya virus-virus yang berbahaya bagi suatu sistem negara. Nah, iya, jika hacker dari negara tersebut membantu negaranya sendiri. Kita bicara tentang kemarin pada zamannya SBY. Keamanan negara kita itu diretas oleh negara lain. Jangan asumsikan kita itu menghack negara lain. Negara lain juga menghack kita. Terus siapa lagi yang melawan itu? Bukan negara kita. Meskipun Indonesia banyak sekali hacker mungkin yang bertolak kalian berdampak positif, tetapi hacker itu kurang adanya bakat cyber security-nya. Menanggapi dari tim pro sendiri, dari tadi saya mendengarkan bahwasanya itu saudara dari Abi itu berbicara tentang sangkalan bahwa hacker adalah teman. Saya lebih setuju kepada tim kontra bahwasanya yang dibutuhkan oleh negara itu adalah cyber security, yang mana pemerintah sendiri itu memiliki sekolah tinggi sandi negara. Di situ itu mencetak orang-orang yang ahli dalam cyber. Jadi hacker itu sebenarnya itu lawan bagi kita. Tidak semua hacker itu melindungi negara. Betul yang dikatakan tim kontra tentang ada warga negara Amerika yang meretas FBI untuk menjual ke negara lain. Jadi menurut saya sendiri itu berdasarkan dengan waktu saya dengan saya untuk bertanya pada dua tim kontra dan tim pro. Dari dilema siber dari tema disebut, apa yang akan dilakukan atau solusi dari tim tiga tim tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih waktu dihentikan. Pertanyaan dari suaminya Mbak Empi. Kita sudah punya badan cyber sandi dan negara. Dari solusi tersebut, kita punya tim itu menangkap hacker-hacker Indonesia dan jadikan sebuah wadah bagi kita untuk melindungi keamanan data negara kita. Itu solusinya dari kelompok tim pro. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Ini saya akan menjawab pertanyaan dari audiens bersama Sariatin. Solusi untuk tema pada debat hari ini yaitu bagaimana solusi kita tentang hacker dan cyber security ini. Pertama, menurut dari tim kontra, yaitu kami menyarankan untuk meningkatkan cyber security-nya. Karena menurut kami dari kita Indonesia sendiri itu sudah ada STIN atau Sekolah Tinggi Intelijen Negara atau sekolah berbadan intelijen atau sandi negara lainnya yang bekerja atau disekolahkan untuk mengurus tentang sandi-sandi tertutup apa? Itu banyak sekali itu. Tadi mau panjang lebar, nggak ada yang tahu sama sekali. Ya apa kalau dijelasin ya? Dari tim bejurka, terus hacker kita lawan bobol tim dari FBI Australia, kita bobol hacker Australia bobol perangkat ponsel presiden kita.
sekali. Untuk menjadi pelindung bagi negara kita, bukan untuk dibasmi. Dan hilangkan stigma negatif tentang hacker. Ambil dari sisi positifnya. Akan memberikan kesimpulan dan pernyataan terakhir untuk dari tim kontra, yaitu untuk hacker sendiri kita tidak bisa menjadikannya sebagai teman. Seperti yang sebelumnya tim kami katakan, bahwa kita tidak bisa mengubah pandangan masyarakat bahwa hacker itu dapat dipandang dari sisi positifnya. Yang jelas masyarakat sudah mendengar apabila kata hacker itu sudah pasti negatif. Nah, terus yang kedua, apabila hacker tersebut dijadikan sebagai teman kita, apa yang hacker tersebut dapatkan yang dapat bangsa kita atau negeri kita berikan kepada hacker tersebut untuk menjadi teman atau orang yang dapat membantu keamanan sandi negara kita. Terima kasih telah menyampaikan argumen dari tim pro dan tim kontra, dan juga kelompok pro dan kontra sama-sama baiknya mempertahankan argumen-argumen pro dan kontra. Tapi semua itu akan baik pada jalannya dan jelek jika pada tidak jalannya. Jadi itu kesimpulan dari kami, tapi komentar dari kami tim netral kurang tadi menyebutkan dari berbagai argumen, bermacam-macam argumen, tapi lupa menyampaikan sumbernya dari mana. Jadi kami audien dan juga tim netral bingung mau mencari ini argumen dari mana, kebenarannya bagaimana, jadi kita juga tidak tahu. Dan terima kasih. Moderator sudah memberikan waktunya. Yang pertama mengenai meter atau pengangkatan argumen dan penyampaian cara pembawaan. Di sini yang unggul tim kontra dengan poin 45 dan tim pro 40. Dikarenakan penyampaian materi dari tim kontra lebih rinci dan lebih mudah untuk dipahami. Ucapan untuk tim pro mendapat poin 24 dan tim kontra 23. Alasannya karena tadi salah satu anggota tim kontra ada yang mendahului moderator sebelum dikasih waktu. Pada pagi hari ini dimenangkan oleh tim kontra dengan poin 85 dan tim pro 80. Saya sebagai konsulen, saya akan menyampaikan notulensi pada debat hari ini. Dari debat yang telah berlangsung dapat ditarik kesimpulan bahwa cyber sebagai teman kita yang sudah menjadi bagian percampuran dunia, kemajuan pesat iptek sebagai landasan penting doktrin militer yang akan mempengaruhi strategi militer. Contohnya, di Amerika Serikat memiliki US Cybercom sebagai antisipasi serangan infrastruktur. Juga ada dari organisasi NATO yang melindungi sistem jaringan komputer negara anggota NATO tersebut. Hacker bukan tindakan negatif, hakikatnya untuk menemukan sistem kelemahan pada IT dengan memberitahu kepada pembeli sistem tersebut. Aktivitas hacker tidak akan berdampak negatif dan tidak bermanfaat tersebut. Yang kedua, apa saja yang menjadi ancaman yang sering ditemui pada cyber security dan menjelaskan. Sekian, terima kasih. Sebelum kita menutup rangkaian acara kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa di masjid. Berdoa selesai. Oke. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.